Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 lebih ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini sudah hadir bersama saya Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Stop candu impor kedelai. Kedelai merupakan bahan pangan yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia. Bahan dasar pembuat tahu dan tempe yang merupakan lauk berjuta kalangan ini mampu diproduksi di tanah air. Sayangnya, Indonesia masih bergantung pada impor palawija ini dari luar negeri. Padahal, kita mampu memproduksinya, bahkan seharusnya menjadi eksportir. Merilis data Badan Pusat Statistik, BPS, bahwa impor kedelai di Indonesia mencapai 2,32 juta ton dengan nilai 1,63 miliar AS dolar pada 2022. Ketergantungan impor ini karena produksi kedelai dalam negeri yang masih amat minim. Total kebutuhan tahunan kedelai mencapai 2,9 juta ton tahun 2022, sementara produksi komoditas kedelai lokal hanya mencapai 42% atau 300.000 ton dari total target 710.000 ton di 2022. Itulah salah satu alasan kencangnya keran impor kedelai dibuka. Indonesia mengimpor kedelai Indonesia dari 25 negara, dan paling banyak dari Amerika Serikat mencapai 1,93 juta ton, dari Kanada 287.991,84 ton, dari Argentina mencapai 60.823,00 ton, dari Brasil 41.734,96 ton, dan dari Malaysia sebanyak 5.208,32 ton. Sejatinya, sebagai negara agraris yang diberkahi Sang Pencipta dengan sumber daya alam berlimpah, Indonesia mampu menjadi penghasil kedelai yang menyuplai kebutuhan dunia. Hamparan lahan pertanian yang luas di Nusantara, termasuk di Lampung, bisa mewujudkan lumbung kedelai. Slogan Gemah Ripah Loh Jinawi harus mendasari semangat bangsa ini untuk menjadi negara lumbung pangan. Terlebih di tengah deraan ancaman krisis pangan dunia saat ini. Langkah pemerintah lewat Kementerian Pertanian untuk menggenjot produksi kedelai dengan menambah luas areal tanaman kedelai, harus direalisasikan secara nyata bukan semata teori di atas kertas belaka. Tahun ini pemerintah melalui Direktur Jenderal Tanaman Pangan akan menambah lahan penanaman kedelai mencapai 368.000 hektare dengan asumsi ada tambahan kenaikan produksi sekitar 213.000 ton. Dari program tersebut, Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah perluasan tanaman kedelai seluas 20.000 hektare. Selama ini Lampung menyumbang produksi kedelai nasional sebanyak 5.000 ton tahun. Luas areal tanaman kedelai di Lampung pada tahun 2021 tercatat 2.580 hektare dengan sebaran kawasan kedelai di 10 kabupaten yakni Pesisir Barat, 1.006 ha, W Kanan, 482 ha, Lampung Barat, 325 ha, Tanggamus, 320 ha, Pesawaran, 112 ha, Tulang Bawang, 100 ha, Mesuji, 90 ha, Lampung Tengah, 55 ha, Pringseu, 50 ha, dan Lampung Timur, 40 ha. Sementara produksi kedelai produksi 1,1 ton sampai 2 ton hektare. Minimnya produksi kedelai ini disinyalir menyebabkan petani lebih memilih tanaman palawija lain seperti jagung yang mampu menghasilkan di atas 5 ton ha. Tantangan tersebut harus dijawab dengan inovasi teknologi varietas kedelai unggul dengan produktivitas tinggi. Kita memiliki banyak ahli peneliti pertanian yang taji mereka dipertaruhkan untuk mampu menghasilkan varietas kedelai unggul berumur genja, tahan kekeringan, dan berproduksi tinggi. Terhadap program perluasan tanaman kedelai yang tahun ini ditargetkan produksinya 590.000 ton, haruslah benar-benar dikawal. Jangan lagi program ini hanya menjadi bancakan untuk diselewengkan. Kedatangan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan ke Lampung untuk program kedelai akhir pekan kemarin harus menjadi komitmen bersama mewujudkan pemenuhan kebutuhan kedelai nasional. Petani pun sepatutnya mendapatkan bimbingan cara budidaya kedelai yang tepat dan produksi tinggi agar mereka menjadikan kedelai sebagai tanaman pertanian yang menguntungkan. Sudah sepatutnya kita stop candu impor kedelai.
bertahap memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, selanjutnya menjadi pengekspor kedelai. Bang An, apa yang jadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Tajuk kali ini kita menyoroti tentang menyetop candu impor kedelai. Jadi selama beberapa tahun belakangan ini memang kita selalu bergantung dengan impor. Kedelai ini impor karena sebagai bahan pokok beberapa kerajinan termasuk misalnya tahu tempe yang jadi andalan. Ternyata produksi kedelai kita sangat kurang gitu kan. Makanya seperti candu impor ini seperti setiap tahun kalau tidak impor tuh tidak puas kan gitu ya. Ini harus dirubah. Bagaimana pola pikirnya, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan kedelai itu kita sendiri gitu. Nah, alasannya para pengusaha khususnya tahu tempe ini kecanduan dengan kedelai impor ini apa, Bang? Mungkin selain pasokan juga dari pengaruh kualitasnya juga adakah pengaruh ke sana gitu, Bang? Jadi betul. Jadi bukan hanya pasokan ya, bukan hanya pasokan kebutuhan aja, tapi memang kalau pengakuan dari beberapa pengusaha tahu tempe itu memang kedelai impor itu beda, patinya lebih banyak gitu, patinya lebih banyak, kemudian juga kadar airnya rendah. Jadi kedelai itu bisa buat banyak dengan kapasitas tertentu. Kedelai impor itu ternyata kalau diproduksi jadi dari tempe atau kedelai itu lebih banyak dibanding dengan kedelai lokal gitu. Makanya itulah mereka juga sangat tergantung. Makanya gimana caranya memang petani-petani kita juga harus bisa buat kedelai yang kualitasnya seperti kedelai impor itu gitu. Nah, mungkin salah satu upaya untuk mencegah atau menghentikan kecanduan dari impor kedelai ini seperti apa, Bang? Mungkin memperbanyak dari tadi produksi kedelai lokalnya atau seperti apa? Ya, jadi kan gini, kalau misalnya kalau seluruh Indonesia itu kita kebutuhannya 2,9 juta ya, itu minimal ada 2,5 juta, itu 2,5 juta itu harus kita sendiri ya, pasok sendiri, produksi sendiri gitu. Itulah salah satu untuk menghentikan candu impor kedelai itu. Oke, Bang An, kita jadi sudah. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.